Selamat pagi, marilah kita memulai tujuh bakti kita pada mohon semuanya bersama lagi dan membacakan baritan sama sambuddha Araham Sama Sambuddho Bhagawa Buddha Bhagavata Abiwademi Buddham Bhagavantam Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Maham Namasami Upatithano Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sampanamami Sangham Namami Namamko Maya Bhagavatam Saranam Gacchami Yono Bhagava Satta Yasaca Mayam Bhagavato Dhammam Rochema Imeti Sakareti Tam Bhagavantam Sasadamam Sasawaka Sanggam Adi Pujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa Dhamma sejati serta Sangha para siswa. Namaya Buddhasa Bhagavato Bhubaga Namakarang Karomase. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa Namo tassa Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhaga
Anggamaya Tisaranagama Patam Karomase. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Buddha Salam Yampi Buddha Sarana Yampi Rama Yampi Sangham Sarana Yampi Buddha Sarana Sangham Sarana. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Anggamaya Pancasika Padatang Karomase. Marilah kita mengucapkan kelima latihan sila. Panasipata Veramani Silamata Adinadana Veramani Silamata Veramani Silamata Sawada Veramani Silamata Surameraya Majapahit Veramani Silapada. Aku bertekad akan mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan mati diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan mati diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Mandamaya Buddha Nusatinaya Karomase. Marilah kita mengucapkan perenungan kepada Buddha. Iti Soladawa Anuraro Purisana Masalah
Santa Dewa Gunung Agama. Demikianlah Sang Bhagawan yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindakan rohnya. Sempurna menembus jalan kenilahan. Mengenal segenap alam. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru para dewa dan manusia yang sadar patut dimuliakan. Mandamayang Dhammanu Sakinayang Harumase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Dhamma. Sandiko Akariko Epipasiko Opanadiko Acatam Predikao Nama Sang Bhagawa telah sempurna dibawakan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, memudah untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Mandamayang Sampanu Sakinayang Harumase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Santa Supati Panu Supati Panu Supati Panu Supati Panu Bhagavato Satari Buisa juga apa bisa bukanlah Esa Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patuh. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bhagawa. Patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan. Lapangan untuk menanam jasa yang tiada tanya di alam semesta. Mandamaya Satya Dharma. Marilah kita memudahkan kenyataan kebenaran dan tinggi sarana
Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhamma sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Allah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Mari kita membuka halaman 21 pada kanan yang kita sudah. Manda maya alani yang kita suka. Marilah kita mengucapkan suka tentang kasih sayang yang harus dikembangkan.
Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang takut dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, dia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang ikhranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tidak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja.
Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Seperti seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayang tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan, selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelah. Ia terus mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma, tidak berpegang pada pandangan salah tentang apa atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna hingga bersih dari nafsu indra. Ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Marilah kita melakukan meditasi anapanasati dengan memperhatikan keluar masuknya nafas melalui hidung. Meditasi dimulai.
Ini durasi selesai. Jadi sekarang satu, satu, satu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari selamat. Ini tibalah saat kita menerangkan damai lisan dari Ibu Suci. Silakan Ibu Suci. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Oh, ya. Sebelum kita share dhamma, mari kita kita beranjak. Namo tassa bhagavate arahato. Namo tassa bhagavate arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavate arahato sama sambuddhassa. Dan kali ini saya akan coba saya begini. Next slide. Ini. Ya, hari ini saya akan bawakan satu topik, yaitu menghargai kehidupan. Kenapa Bapak Ibu topik menghargai kehidupan? Ya, karena kita tahu, ya, kehidupan ini berarti kita pertama adalah kita mempunyai karma yang baik, ya Bapak Ibu. Kenapa karma yang baik? Karena terlahir sebagai seorang manusia itu sangat sulit, ya, harus mengumpulkan parami yang banyak dari kelahiran kita. Kenapa dikatakan yang pertama sebagai karma yang baik? Lalu yang kedua adalah cinta kasih. Dengan kita mempraktekkan cinta kasih yang besar, ya, tanpa memilih, tanpa pamrih, ini adalah, ya. Lalu yang ketiga ini harmoni dan saling bergantung. Kita satu sama lain saling bergantung juga, ya. Dan kita dilahirkan sampai kita meninggal kita juga saling bergantung. Ya, pada siapa? Pada sama manusia. Kita dilahirkan sampai kita kan nggak mungkin langsung bersih diri, ya kan? Dibantu orang tua. Juga kita begitu mau meninggal atau meninggal, kita juga jenazah kita juga dimandikan orang lain.
tidak bisa mandi sendiri. Ya, ini kehidupan. Nah, kehidupan ini terjadi ya, di lingkungan kita, mungkin juga di keluarga kita. Ya, karena tidak ada sesuatu yang abadi ya, semuanya berubah nanti. Ada yang tetap seperti itu selamanya. Kalau tetap berarti kita nggak pernah tua, kita nggak pernah dewasa, kita anak terus ya. Jadi kalau semuanya nggak berubah, yang udah tua, wah, yang udah masih bayi-bayi. Alam adalah nah, kita akan lihat apa itu yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Sebagai umat Buddha, kita punya 5 wilayah. Umat Buddha punya 5. Kalau Biku wilayahnya banyak, ya kan? Kita cuma 5 aja ya. Nah ini bisa nggak diletakkan dalam kehidupan kita sendiri? Bisa, tapi juga nggak bisa instan kan? Kita juga perlu pelan-pelan belajar untuk melakukan ini. Ya misalnya apa? Setelah pertama, tadi kita udah baca Anatipata, Boromani, Sikapada, sama Diami. Ya, aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Di sini kita bertekad. Guru Buddha memberikan sila ini sebagai pengendalian diri. Jadi, begitu kita punya niatan menyakiti makhluk lain, apalagi untuk membunuhnya, kita akan teringat kalau kita selalu membaca, selalu bertekad. Katanya, iya tadi saya sudah saya otomatis mengendalikan diri, ya nggak boleh. Ya, jadi untuk memuaskan nafsu keinginan kita, sebaiknya kita tidak melanggar sila. Kalian apa? Kita pengen makan ayam goreng, bumbunya dari leluhur, kan nggak ada yang punya bumbunya, ya kan? Nah, di mana ayamnya? Kalau sudah dagingnya tebal, kita bunuh. Begitu juga kita pergi ke pasar, kita pilih ayam dan kita minta si tukang ayam yang memotong. Jadi berarti kita tidak menjalankan. Lalu yang kedua Kadinadana, Weramani, Sikapadang, sama Diami. Ya, kita bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak dibutuhkan. Ini bisa aman ya. Sebagai manusia kita aman. Kalau yang ke-1 masih belum terlalu aman. Karena apa? Karena nyamuk, semut, apa kita kan kadang gergetan ya kan. Tapi disitulah bentuk pengendalian. Lalu yang ketiga juga aman. Ya, yang ketiganya itu bijaksana dan sama Diami. Nah, kita tidak melakukan perbuatan asusila. Kalau Bapak Ibu yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, tentu saja menghindari perselingkuhan. Nah, bagi anak remaja itu juga perlu dihindari melakukan hubungan seks bebas. Itu tentang pelanggaran yang mengingatkan kita bahwa hal itu nggak boleh kita lakukan. Mengendalikan diri kita lagi. Ya. Lalu yang keempat, musyawarah Weramani, Sikapada, sama Diami. Ini ya Bapak Ibu full nggak 100% bisa kita lakukan. Kita tidak boleh berbohong. Selain berbohong juga ada lagi ya Bapak Ibu ya. Selain berbohong ada tidak memfitnah, ya, terus tidak bergosip atau gibah, ya, terus berkata kasar, ngomong kosong, ini termasuk rangkaiannya di musyawarah. Ya, ternyata di musyawarah sendiri ada yang lain-lainnya itu termasuk. Jadi
Untuk kita menyebarkan berita hoax, termasuk nggak pelanggaran? Sekarang kita tidak melalui ucapan saja, karena kemajuan teknologi, semua orang punya yang namanya gadget, ya kan? Ini nggak nulis kan ketik. Kalau kita ketik itu berarti mengganti kita berbicara, ya kan? Itu jalan pikiran kita kan? Ya, itu juga termasuk pelanggaran silang. Nah, ini juga menjadi hal pengendalian lagi ya. Menetapkan ini supaya kita selalu sadar, selalu mengendalikan diri. Lalu yang kelima, surah Miraya Menjana kepada tanah, keramani sekapadan sama diami adalah kita bertekad untuk tidak memilih pilihan yang mengandungkan atau bagian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu sih aman ya. Aman ya Bapak Ibu ya. Yang gak aman nih silakan Bapak. Satu aman nggak? Aman ya. Keempat yang gak aman berarti. Masih harus ekstra kita berlatih terus ya, berlatih terus. Memang kalau kita bicara jujur kadang menyakitkan ya, ibunya ini banget gitu. Tapi itu kan kejujuran ya. Dengan kita merasakan bahasanya aja supaya yang mendengar tidak menjadi sakit. Ya. Kita lanjut. Nah, ini dia kasih sayang. Ya, setiap manusia memiliki kasih sayang. Besar. Ya, di situ dikatakan di dalam Dhammapada 129, ya. Semua makhluk takut akan kekerasan. Semua mencintai kehidupan, menyadari hal ini, seseorang seharusnya tidak membunuh atau menyebabkan orang lain membunuh. Jadi semua orang ditakut apa yang namanya kematian. Jadi, dan kita terlahir pasti akan mengalami kenyataannya. Orang kalau udah mulai tua, mulai sakit-sakitan, pikirannya tuh udah beda. Aduh, sebentar lagi saya akan, aduh saya belum ini, saya belum itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyebabkan dia jadi tambah takut menghadapi kenyataan yang akan terjadi. Ya, sebenarnya kematian itu harus dihadapi karena terlahir pasti akan mengalami kematian. Seperti bunga yang tadinya kuncuk maka akan layu. Itu juga badan. Kalau kita mau umurnya panjang, sehat, kita akan berubah kembali. Tapi banyakkan orang maunya umurnya panjang tapi tidak menjaga kesehatan. Ya. Banyak kan seperti itu, ya kan? Sembarangan, terus minuman yang mengakibatkan banyak penyakit, nah itu tidak sesuai, ya. Maka diperlukanlah kasih sayang. Selain kita memberikan kepada orang lain, juga seharusnya kita juga menyayangi diri kita sendiri. Agar ini ya. Kita akan lanjut. Kita bisa lihat dari kisah riwayat hidup Gotama ya, dari kelahiran pangeran Siddhartha sampai mencapai pencerahan ya. Nah, waktu pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini ya, karena dia seorang bodhisatta, kelahirannya beda dengan makhluk lain ya. Jadi waktu kelahiran beliau ini tanda-tandanya juga beda. Dilahirkan Dewi Mahamaya melahirkan pangeran Taman Lumbini dalam keadaan berdiri. Setelah itu pangeran berjalan 7 langkah. Ya. Kalau kita pikir kan bayi jalan begini, tuh, ya kan? Tapi di situ ada para dewa
yang membuat jaring sehingga pangeran tidak terjatuh, dan dimandikan dari surga itu air hangat dan air dingin membersihkan. Sehingga waktu digambar dia sudah bersih. Ya, nah, setelah dia melakukan itu bayi seperti bayi biasa, ya, itu terjadi. Jadinya kan sekejap saja, ya. Lalu di kelahiran beliau ini beliau melihat penderitaan. Apa yang dia lihat? Ada 4 hal yang tidak boleh dilihat, ya kan? Waktu itu betapa Asifa bilang ya, melihat dia ilmu perbintangan. Waktu pangeran mau dilahirkan malam itu dia sudah melihat tanda-tanda lahirnya seorang yang agung dan luhur. Dan sebentar lagi ada bayi yang lahir ini adalah raja dunia. Ya. Nah, dia mendengar itu, begitu pagi mendengar, dia berusaha datang ke Apilawastu dari Malaya itu. Dia mengatakan kepada raja, ya, waktu dia datang kan dia menghormat, dia mengatakan kepada bayi, ya, dan dia melihat 32 tanda-tanda makhluk ini yang berada di bayi Siddhartha ini. Lalu dia tertawa. Setelah itu dia menangis. Nah, raja bingung. Apa? Kenapa kamu tertawa? Lalu menangis. Ya, saya tertawa karena makhluk agung telah lahir yang ini. Saya menangis karena saya tidak bisa berjalannya. Ya. Ini dia. Dan dikatakan kalau pangeran melihat penampakan aku, dia akan menjadi budak. Ya, apa itu? Orang tua, orang sakit, meninggal, dan ini semua dituruti oleh raja. Ya, raja menuruti ini. Jadi kalau ada yang sakit di istana, cuti. Ya, kalau bahasa sekarang ada yang boleh. Kalau misalnya ada yang tua, udah dipensiunkan. Ya, ada yang meninggal, apalagi nggak boleh pensiunkan oleh pangeran. Satu ketika pangeran ingin keluar istana, bilang sama raja bahwa dia akan melihat keramaian rakyat. Karena nanti kalau dia jadi raja pasti nggak tahu rakyatnya seperti apa. Ya. Dengan demikian raja mengizinkan dia memberi waktu banyak ada 2 minggu lagi. Karena apa? Karena tempat rakyat itu akan dihias semuanya, dihias umur, pokoknya meriah. Karena pangeran mau keluar istana kan, pertama kali. Terus yang tua-tua yang sakit nggak boleh kelihatan, yang 4 hal itu nggak boleh sampai kelihatan pangeran. Ya, tapi para dewa sudah sangat, ya, sudah sangat. Ya, jadi begitu dia naik kereta kencana, dia melihat kan keluhan-keluhan rakyat kan, pangeran, ya kan. Tiba-tiba muncul seorang tua, sama pangeran. Orang itu tua sekali, badannya kurus, terus jalannya gemeteran, dia pegang. Ya, dia kenal. Nah, kan karena ada orang tua ya, tanya sama kusir yang sana, apa itu? Lalu cara bahwa itu adalah, dan dia bertanya lagi, apakah saya akan menjadi tua? Apakah ayah saya akan menjadi tua? Apakah semua di istana akan menjadi tua? Setelah mendengar hal ini, dia menjadi ya setelah pulang dia memikirkan jadi padahal sudah mengalir bisa luar biasa. Ini adalah tentang dia pakai kuda, ya, pakaian kudanya sama cara jalan
rakyat-rakyatnya. Terus dia jalan sampai akhirnya dia mendengar suara rintihan. Aduh, aduh. Kalau zaman dulu orang sakit itu taruh di depan, di balai-balai di luar. Karena sakitnya kayak sakit cancer itu yang bisa mengulang. Jadi begitu masuk ke di India itu juga sama ya, kayak kita di Indonesia ya, jadi mendengar suatu dari dalam di jalan. Jadi turun dari kudanya dia samperin, dia lari. Karena Robert bilang, jangan dipegang. Dia melihat, apa? Kok begini? Kok ada yang kayak gini? Itu orang yang sakit. Udah 2 hari nggak pernah dia lihat istana sedang begini. Dia bilang, kenapa kok orang jadi sakit? Kemarin tua, sekarang sakit. Akhirnya dia memikirkan ini, setiap hari dia memikirkan. Lalu berikutnya dia diam-diam pergi. Tidak lagi pakai kuda, tapi jalan kaki. Dan berdua sama istrinya ya, karena ya awalnya ya. Jalan, terus sampai akhirnya bertemu dengan satu rombongan yang menangkap jenazah, yang mengusung jenazah. Dia ngikutin terus, dia melihat orang-orang pada menangis. Kenapa? Kok ada yang digotong-gotong? Sampai akhirnya tempat kebakaran mayat. Setelah dibuka, kain pembungkus mayat itu. Mayat itu ditaruh di kayu yang dibakar dan dibakar. Nah, pangeran melihat ini, dia bilang sama jangan, kenapa orang itu begitu kenyang tidurnya? Api yang membakar tubuhnya, kok nggak membangunkan dia? Karena kan sudah meninggal ya, kalau mungkin bangun terus lari. Disitulah karena menjelaskan bahwa nah inilah yang dari saat pulangnya dia pulang, dia memikir sampai akhirnya bertemu dengan seorang pertama. Dia melihat wajahnya begitu terang, begitu bersih. Orang ini wajahnya beda dengan yang lain, karena dia adalah seorang pertama yang memutuskan untuk mencapai jalan kesucian. Dia berpikir dengan menjadi pertama saya bisa orang tua dan sambil memikirkan itu di taman istana, dia pikirin mana ya caranya, apa sih yang harus iya dari betapa ya. Tiba-tiba datanglah rombongan dari istana saudara istri. Ya di situ mengabarkan bahwa anaknya lahir, dan dia bilang satu belenggu telah hadir ya, makanya dia bulan. Tapi tetap saja hal ini mengeluarkan tekad dia untuk pergi meninggalkan istana. Ini meninggalkan istana, ya, meninggalkan istana untuk mencari cara supaya tidak menjadi tua, sakit dan meninggal. Sampai pergi Ismail Anoma dia kerajaan dan ganti dengan jubah betapa, mulailah pertempatan itu, ya. Sampai akhirnya dia mencukur rambutnya, dan rambutnya ini tidak jatuh ke tapi melayang di udara, ya, dan diambil oleh dewa, ya, dewa satu, dengan dia taruh di surga bisa. Nah itu rambutnya tidak lagi memanjang atau rontok. Gimana sih? Dan kalau kita lihat semua rupa muda, yaitu yang terjadi, ya, dan itu nggak mengalami lagi. Ya. Kalau kita kan makin rontok ya, apalagi kalau kita makin banyak, ada aja bisnisnya pada jatuh ya. Nah, juga tidak berubah, kita harus sendiri. Ya. Gitu aja. Ya. Setelah itu dia melaksanakan perjalanan sebagai pertama, ya, berburu dengan alam-alaman, tidak juga menemukan
akhirnya kembali kepada udah karena kita juga tidak menemukan cara itu. Ya, akhirnya yang memutuskan untuk betapa sendiri. Dan Sultan Nurwela bertemu dengan 5 petapa. Bersama-sama 5 petapa melaksanakan ketapaan. Ya, akhirnya setelah betapa menemukan jalan, ya menemukan jalan. Petapaan itu yang tadinya menyiksa diri, ya, tidak menemukan cara dan tidak juga boleh terlalu bersenang-senang. Ada jalan kita akibat. Nah ini menyadarkan bahwa menjalani harus tidak terlalu menyiksa, tidak terlalu juga bahagia. Ya, karena dia mengalami ya. Sebagai pangeran kan dia hidupnya bahagia. Menikmati kita ya. Banget ya, dia juga di sana mau apa aja tinggal ngomong datang. Ya. Terus dia berjalan ke kapal menyiksa dia badannya kurus sekali sampai kulitnya tulangnya berbalut kulit ya. Kalau orang biasa itu sudah meninggal, tapi karena dia seorang budisa, ya para dewa memberikan nutrisi makanan melalui pori-porinya yang bertahan. Nah, setelah menemukan jalan tengah, ya jalan tengah dia melaksanakan meditasi, ya setelah dia menemukan bahwa nggak boleh terlalu keras, dan dia menemukan cara. Dia akhirnya mencapai. Nah ini kehidupan dari pangeran sampai pencernaan. Sampai akhirnya jadi Buddha dan memberikan ajarannya ya pada murid-muridnya, akhirnya sampai kepada kita ya, dan juga mempelajari ajarannya. Kita lanjut. Nah, setelah mencapai pencerahan, beliau menemukan dasar dari ajaran beliau. Apa itu? 4. Ya, salah satu waktu pemutaran perdana di Taman Nusa di Patanan, inilah tempat kebenaran mulia salah satu dari pokok dasar agama Buddha. Nah, 4 kebenaran ini menjawab apa yang dicari, ya, tua, sakit, dan meninggal. Sini terjawab. Ya, di 4 kebenaran mulia yang pertama adalah penderitaan. Hidup ini menderita. Ya, hidup ini menderita. Yang kedua adalah sebab dari penderitaan. Kenapa hidup ini? Yang ketiga adalah penderitaan itu bisa berakhir. Yang keempat, caranya bebaskan dari. Nah ini 4 kebenaran mulia ini kita menunggu. Ya. Kebenaran yang pertama itu ya penderitaan yang biasa juga kita alami. Ya, apa itu? Sakit. Kita mengalami sakit. Ya? Terus kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Sedih, penderitaan, ya kan? Kita berkumpul dengan orang-orang yang nggak kita suka. Kita harus dalam satu kelompok misalnya. Tapi kita nggak suka. Penderitaan juga buat kita. Ini adalah yang biasa. Apa? Ya haus. Penderitaan. Udah jalan jauh, panas. Nggak ada bukan minuman. Beda kalau kita nggak punya duit, ada permintaan. Sisa. Tapi kalau kita punya uang, kita jalan sekian lama, kita ketemu juga yang jual minum dari tangan. Ini biasa kita alami. Ya. Kalau kita sakit, kita harus pergi. Ya, jangan kita kewihara, ya, atau kecetia. Ya, saya mah kalau sakit nggak mau dokter. Kasih buat dokter nanti komplikasi kemana-mana. Yaudah saya kewihara aja.
nanti Buddha kasih sayang sempurna. Bisa nggak? Buddha sendiri juga mengatakan itu ya. Tanya ya. Lalu sebab penderitaan. Kenapa kita menderita? Karena kita punya keinginan. Keinginan yang nggak pernah bisa kita bisa kita dapat. Ya. Kita selalu banyak banget keinginan. Kita selalu ingin meraih keinginan. Ini kita menderita. Nah, keinginan ini ada 3 ya. Tanha ya, begitu tanha ya keinginan. Nama tanha ini keinginan untuk memuaskan nafsu-nafsu. Misalnya kita mau makan yang enak. Kalau makanan gak enak ya sama. Itu kan. Yang kedua adalah bahwa tanha ini kita ingin menjadi terkenal. Misalnya apa? Kalau sekarang kan lagi musim bikin konten, ya kan? Kita jadi YouTuber misalnya. Terus meningkat nih rating. Senang dong. Tapi kita mau itu terus meningkat. Kalau misalnya nggak meningkat, nggak mau kan? Jadi pemuasan nafsu itu kayak seperti, oh nggak ada sih yang lain cuma dikit nih. Kemarin udah sampai 10.000, kenapa sekarang nggak naik-naik? Stuck 10.000. Itu ya, ini penting. Terus. Yang ketiga adalah wibawa tanha. Wibawa tanha ini keinginan memusnahkan diri. Udah deh, kontennya udah ini, nggak mau lagi saya. Ngapain? Ya. Yang lebih parah lagi adalah kita tidak mau lagi menghargai kehidupan. Ya, itu disebabkan apa? Dari sebab penderitaan, karena keinginan kita yang selalu mau kita puas, selalu mau kita nggak boleh juga. Itu sebabnya. Yang ketiga akhir penderitaan. Kalau kita bisa memahami bahwa hidup ini adalah berubah, mengakhiri penderitaan. Tentu saja kita bisa diakhiri dengan nibbana. Ya, kalau di agama Buddha ya ada 2, pasti nibbana dan pasti nibbana. Ya, nibbana yang dicapai saat seseorang itu masih hidup. Ini udah terbukti. Ya, keluarga kita mengalami nibbana sampai selesai. Kemudian sampai nibbana. Tidak ada lagi keinginan seperti kita, ya. Dia bisa mengajarkan dhamma. Masih memiliki badan jasmani. Dan menempatkan nibbana, begitu mencapai nibbana, langsung meninggal dan tidak ada lagi badan jasmani. Yang mengakhiri. Lalu caranya adalah bisa ketemu ya, jalan tengah. Ya, dengan jalan tengah itu contoh yang paling gampang adalah kita sakit. Waktu kita sakit kan kita ke dokter kan, dokter kan nanya sakit apa, saya kok bisa bu, kenapa, ngapain aja bu, kok bisa? Ya kemarin saya hujanan, saya nggak bawa payung, kita pasti. Oh ya, ntar juga sembuh. Sedikit bisa sembuh kan? Oh iya baik, bisa sembuh. Nanti beli ya resepnya ya. Ini kalau nggak sembuh harus minum obat. Itu udah rangkaiannya. Kalau kita mau mengartikan 4 bulan ini. Dan di situ ada penderitaan, ya paling tidak. Kita sakit, ada sebabnya. Ada cara penyembuhannya. Kita pergi pada yang ahli dan dikasih jalan ya, kita minum. Kalau sakit kita nggak harus wihara atau kejadian, terus kita langsung baik ya. Kita harus kita akan lanjut. Nah, untuk menghargai kehidupan, praktiknya adalah dari
8 jalan utama. Kita pakai 4 saja. Ya, yang pertama adalah pandangan benar, jadi kita benar-benar memahami kebenaran itu supaya apa? Supaya pola pikir kita enggak salah. Ya, karena kita tahu di situ ada benar, ada salah. Semua itu dialami oleh semua makhluk. Nah, ada satu makhluk pun yang terhindar dari makhluk tersebut, ya kan? Lalu yang kedua adalah pernyataan benar, ya di situ adalah pemikiran kita harus selalu positif. Kita tidak lagi pikiran kita kalau negatif, kita ubah menjadi positif. Salah satu cara dari kehidupan ini. Ya kalau kita negatif terus, negatif terus, yang ada apa? Kita kan ini kan, karena kita mau menderita bahagia. Semua orang itu bahagia, nggak makin apa yang menderita, ya kan? Lalu yang ketiga adalah ucapan benar. Nah, lagi istilah tadi fondasi dasar. Ucapan kita juga harus bermanfaat. Ya, jangan sampai ibu yang mendengar, gitu ya. Termasuk kita mengetik WA, ya, juga harus hati-hati. Ya, kalau ucapan kita sudah bagus, tentu saja yang tidak kalah penting adalah perbuatan kita harus baik. Baik, ucapan kita baik, otomatis apa yang kita lakukan juga menjadi baik. Ya, karena apa? Karena akhirnya dari awalnya dari mana? Pikiran kan? Kita mau melakukan sesuatu itu yang bangun tidur, yang terjadi apa kita mikir dulu kan? Ya, atau kebiasaan kita, oh ya bang, pergi dulu kamar mandi, bersih-bersih badan, segala macam, terus cantik pagi, ya, cantik pagi baru kita aktivitas, ya kan? Atau sebelum tidur juga kita udah mikirin nih kalau kita umat muda biasanya kalau cantik malam itu sebaiknya sebelum tidur. Apa kalau kita misalnya jadwalkan jam 6 harus cantik malam. Nah ini takutnya apa? Begitu jam 6 kita lagi ada kegiatan, kita kan jadi beban kan. Terus saya belum cantik nih, gimana ya? Nah itu juga kita tidak nyaman. Jadi baiknya kita tidak memberi batasan waktu cantik malam itu sebelum tidur. Dan kita habis kegiatan, ternyata hari ini kegiatannya sampai malam nih. Jam 10 udah habis beres-beres, sebelum tidur saya cantik. Jadi gitu. Tapi kalau kita jadwal misalnya pagi jam 4 harus cantik, malam jam 7 harus cantik, itu takutnya menjadi beban. Ya sebaiknya kita sesuaikan setelah aktivitas kita selesai, kita akan bersyukur. Karena apa dicatat malam itu kita bersyukur ya bahwa hari ini sepanjang hari kita bisa melakukan baik. Ya. Semoga besok pagi bangun tidur dengan segar dan punya juga bisa makan berbagi. Ya, jadi setiap doa-doa kita harus selalu juga ya, bahwa perbuatan baik itu nggak pernah putus ya. Karena apa? Karena kita terlahir sebagai manusia. Ya, kalau kita cuma menikmati perbuatan baik kita yang kita lakukan di masa lalu, nanti lama-lama habis. Ya, kita harus terus ya sampai kita menikmati, kita terus menabung lagi supaya kita tidak putus. Ya, kita akan lanjut di slide berikutnya adalah ini praktik dalam sehari-hari. Ini salah satu praktik yang bisa kita lakukan di keseharian kita. Ya, yang pertama adalah pola makan berkesadaran. Nah, jadi pola makan kesadaran ini bukan yang kita lagi meditasi, kita makan, satu masuk kita taruh lagi,
terus kita punya, gitu kan? Kalau meditasi makan ya, sudah selesai dari itu kita makan. Bukan, tapi kesadaran kita dalam makan. Nah, disinilah kita mulai belajar supaya pelanggaran sila pertama tadi kita mulailah coba makan tanpa daging. Kita coba untuk mulai vegetarian. Walaupun guru aku sendiri tidak vegetarian, ya, tapi konsepnya adalah kita mencintai bumi, ya kan? Dan kita tidak banyak makan daging, berarti tidak banyak hewan yang disembelih, hewan yang menjadi korban pemuasan keinginan kita. Ya, bukan kita aja sih orang-orang, tapi kita mulai dari itu. Boleh kita mulai Satya Perposata tanggal 1 dan tanggal 15, tidak materi. Ya, atau seminggu sekali. Di hari Minggu misalnya, kalau hari Minggu kan suka banyak ya kegiatan ya, kondangan, benar ya. Nah, itu kita boleh. Senin sampai Sabtu kita mulai dengan yang lebih nyaman. Nah, ini adalah salah satu praktek yang bisa kita jalankan supaya kita menghargai dan menghargai alam. Kenapa? Kotoran hewan itu menyebabkan pemanasan global, ya kan? Banyak orang tahun berapa itu semua beralih untuk makan yang tidak mengkonsumsi daging. Tak masalah sih, kalau mau makan ya masih boleh, tapi kalau misalnya kita mulai belajar kesehatan kita juga boleh. Ya, ini adalah salah satu ya pola makan yang bisa kita berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua adalah, nah, lagi-lagi ucapan dan tindakan kita yang harus baik. Praktek ya. Cuma tidak sih prakteknya, pola makan, ucapan dan tindakan tanpa kekerasan. Terus kita melatih kesadaran penuh dengan mindfulness. Kita usahakan untuk meditasi. Cantik pagi kita meditasi lama-lama ya. Terus cantik malam juga itu. Atau di setiap kita lagi bekerja jam-jam istirahat kita boleh ini kita ambil nafas, membuang nafas, kita bisa nilai lakukan sebentar saja, itu juga bagus ya. Jadi selalu bisa mengontrol diri kita yang sama. Ya, anak atau baik, sampai di sini ada yang menanyakan, akan kita lanjut melihat satu video di mana orang menghargai ini. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton. Ini semuanya dari yang tapi ada ini.ไม่ไปโรงเรียนหรอ 112 แล้วก็สำนวนถัดไปคือสุธี จำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี
ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ละ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อม และการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลาย ๆ ท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต เอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาครับ แม่ 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 ไม่ไปโรงเรียนเหรอ
menghargai kehidupan ini ya dengan barang ilmunya yang itu udah pikun gitu. Dibawa kemana-mana supaya nggak hilang. Jadi kalau itu kan caranya kemana-mana ya. Jadi, ilmunya juga gitu. Jadi kalau keluar rumah dia udah tahu sampai di lampu merah. Dia kasih tahu ke tetangga-tetangga mamanya. Langsung tahu. Kalau nggak dikasih keluar juga kan kesian juga ya kan. Kan dia udah tahu kan banyak kelihatan pintu keluar ya. Inilah menghargai kehidupan. Dan dengan berakhirnya video, terima kasih. Semoga apa yang saya mau lakukan ini, semoga semuanya bagus. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Susi atas karena teman-teman, Bapak Ibu pas di sana dan inspirasi videonya bagikan. Wah, sangat inspiratif ya. Nah, baik kita lanjutkan melakukan kebajikan dengan pertama. Ini kita pemerintah 79 dengan pemerintah wanita Irama. Ini dinikmati juga kepada Ibu Vivian. Andamaya ekawata dinam karomase. Marilah kita mengucapkan parita ekawata. Ekawata. Punya sam sarwaan.
Indonesia idam wanatina kita ontunya tayo idam wanatina otu kita ontunya tayo idam wanatina otu kita ontunya Dewasa Ito bawa punya rasa sana punya Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna.
Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk yang kasar dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk yang kasar dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk yang kasar dan di bumi, para dewa dan manusia, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk yang kasar dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran damai. Semoga para makhluk yang kasar dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Cetia Nea Paramita. Semoga para makhluk yang kasar dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pendiam Ibu Lim Kekla. Semoga para makhluk yang kasar dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk yang kasar dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita tutup kebaktian pada minggu ini dengan nama Maranatha. Aham sama Bhagawa Buddha Bhagavata Apiwa Devi Buddha Bhagavata Apiwa Devi Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Dhammang Namasami Dhammang Namasami Tuhati Panyo Bhagavato Sarvaka Sanggo Tuhati Panyo Bhagavato Sarvaka Sanggang Namami Sanggang Namami
sampai saka bawahku Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.